Saya sangat yakin dan sangat-sangat percaya sekali bahwa 90% dari teman-teman yang menonton video ini pasti sudah mengenal daun ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara memproses daun ini supaya bisa menjadi pakan yang lebih berkualitas? Dicampur dengan bahan apa? Kemudian bagaimana cara memproses dengan baik dan benar sehingga kandungan nutrisinya semakin meningkat, sehingga bisa lebih baik untuk pertumbuhan entok-entok kita. Ikuti selengkapnya, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan. Saya yakin semua peternak pasti mengalaminya, bahkan merasakannya. Bagaimana kondisi kita ketika ternak entok tanpa ditopang atau dibantu dengan pakan alternatif? Biasanya kita akan mengalami pembengkakan dalam biaya kos, kemudian dari segi keuntungan pasti akan sangat tipis sekali. Untuk itu diwajibkan sebagai peternak kita harus rajin untuk mengolah sumber pakan dari alternatif. Banyak juga yang bilang bahwa ketika kita beternak pembesaran yang mana kita membesarkan DOE dari usia 0 sampai kepada usia panen, ketika kita menggunakan sumber pakan dari alternatif, maka pertumbuhan dari DOE yang kita besarkan akan sangat lambat. Tetapi tidak menurut kami. Kenapa? Kami punya alasan. Alasan saya cukup kuat. Kenapa meskipun kita akan menggunakan 70% dari sumber pakan alternatif, tetapi pertumbuhan daripada DOE kita akan tetap baik, normal, bahkan bisa tumbuh kembang secara cepat. Jika ingin tahu caranya, maka inilah trik yang harus teman-teman lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan beternak dengan menggunakan 70% pakan dari alternatif, dan yang 30% kita akan menggunakan pakan dari pabrikan. Lalu pertanyaannya adalah, kapan pakan pabrikan akan kita gunakan? Di usia berapakah yang paling produktif? Seperti yang sudah kami sampaikan pada video-video kami sebelumnya, bahwa biasanya kami menggunakan pakan dari pabrikan dari umur 1 hari sampai kepada usia 1 bulan saja. Selebihnya kita menggunakan sumber pakan dari alternatif. Apa alasannya? Karena ketika kita selalu menggunakan sumber pakan dari pabrikan secara terus-menerus, bahkan dari usia 0 sampai kepada usia panen, yang akan terjadi kita pasti tumpur. Kenapa bisa tumpur? Karena sudah tidak sesuai lagi antara biaya kos dengan harga jual entok nantinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita hanya menggunakan sumber pakan dari pabrikan dari usia 0 sampai kepada usia 1 bulan saja, di mana usia 0 sampai kepada usia 1 bulan merupakan masa keemasan daripada DOE kita. Maka pada masa-masa keemasan mereka itulah kesempatan kita untuk mendongkrak pertumbuhannya. Kita akan menggunakan sumber pakan dari pabrikan secara murni dan 100% tanpa campuran apapun. Karena kita sudah tahu bahwa ketika kita bertahan pada pakan pabrikan dari 0 sampai kepada usia panen, kita hanya mendapatkan keuntungan yang tipis, maka mainkanlah kecerdasan kita untuk menggunakan pakan dari alternatif. Kami merekomendasikan untuk teman-teman memanfaatkan sumber pakan dari alam, yaitu jenis lompong. Kenapa saya menyarankan teman-teman menggunakan lompong? Karena selain nutrisinya sangat bagus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh entok, lompong juga sangat mudah sekali untuk kita dapat. Biasanya lompong jenis apapun akan mudah tumbuh di pekarangan kita, di sawah kita, di ladang kita, bahkan di dekat paret-paret kita. Untuk itu,
saking mudahnya kita untuk mendapatkan lompong, sehingga kita akan sangat-sangat rugi ketika kita tidak bisa memanfaatkannya. Kemudian mengenai bagaimana cara memprosesnya, seperti yang teman-teman lihat di depan layar kaca kita. Ini merupakan proses dari kita meracik pakan yang berbahan dasar dari jenis lompong. Prosesnya cukup mudah, jadi ketika kita sudah selesai untuk mengambil lompong dari ladang, dari sawah ya, dari manapun ya, kita cukup merajangnya seperti ini dan bisa juga menggunakan mesin chopper. Dan untuk teman-teman ketahui juga bahwa lompong ini tidak hanya kita manfaatkan dari daunnya saja, tetapi batangnya juga harus kita gunakan, teman-teman. Mengingat bahwa tanaman jenis lompong ini adalah tanaman yang bergetah, sehingga kita harus menggunakan proses perebusan terlebih dahulu sebelum kita memberikannya pada ternak kita supaya aman ya. Kemudian apa campuran yang terbaik untuk tanaman jenis lompong ini supaya menjadi racikan pakan yang lebih berkualitas? Saya menggunakan pakan jenis ikan laut, teman-teman. Jadi ikan laut yang seperti ini bisa kami dapat dengan harga yang sangat murah, teman-teman, hanya cukup Rp3.000 per kilogramnya. Dan sekali beli biasanya saya satu box ya, sekitar 20 sampai kepada 25 kg. Supaya nanti hasilnya lebih bagus dan terukur, sehingga kami juga memisahkannya atau membuat takaran daripada ikan ini per 1 kg. Jadi setiap 1 kg kami bungkus dengan menggunakan plastik untuk kami awetkan di kulkas, teman-teman. Jadi nanti begitu mau kita gunakan, kita tinggal ngambil di kulkas. Kita lanjut kepada proses peracikannya, teman-teman. Kita akan merebus ikan ini sampai mendidih airnya, kemudian nanti setelah mendidih kita akan campurkan lompongnya. Kemudian kenapa lompongnya juga harus kita rebus? Karena lompong ini adalah tanaman yang mengandung getah. Dikhawatirkan apabila tidak kita rebus, maka nanti getah tersebut akan mengganggu keamanan daripada entok-entok kita, sehingga bisa membuat atau berpotensi entok menjadi tidak sehat. Tunggu kira-kira 15 menit sampai lompong ini benar-benar layu dan kemudian siap untuk kita angkat. Sebelum kita angkat, kita akan campur lompong ini dan aduk-aduk hingga betul-betul menyatu antara lompong dengan si ikan. Setelah kira-kira bisa terlihat menyatu, kemudian kita boleh angkat kualinya dan kemudian dinginkan. Nah, jadi cara memprosesnya hanya seperti itu, teman-teman. Sudah cukup sampai di situ. Dan kemudian akan kita campur dengan apa lagi? Lompong beserta ikan itu tadi yang sudah kita rebus. Sebaiknya kita campur dengan dedak padi, teman-teman, supaya nanti entok akan lebih nafsu untuk memakannya. Baik teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan saya berharap penuh video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.